innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua banyak sekali nikmat, yang diantaranya nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat kesehatan. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabat, kepada tabi'in, dan juga kepada kita selaku umat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir mengenai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 dan juga An-Nisa ayat 36. Memprioritaskan akhlak kita kepada Allah taala. Teman-teman, mungkin ketika kita berbicara tentang akhlak atau menyebutkan tentang akhlak, mungkin yang terlintas dari pikiran kita adalah akhlak kepada sesama yang lain. Misalkan akhlak kepada guru, akhlak kepada manusia, akhlak kepada orang tua, dan tidak pernah atau mungkin jarang kita pikirkan akhlak yang lebih agung, yaitu akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengisyaratkannya dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 23 yang saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dan pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu menuntut mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjaga akhlak kita kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikap dan perlakuan yang lebih baik, yang lebih mulia. Namun sebelum Allah menyebutkan akhlak tersebut, Allah mengatakan dulu menyebutkan haknya, yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal ini mengisyaratkan akhlak kepada Allah, yaitu tauhid, adalah hak yang lebih agung dan lebih harus diperhatikan daripada akhlak kepada orang tua. Demikian juga dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapamu, dan kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk berakhlak kepada manusia yang lain, yaitu 9 golongan yang Allah sebutkan tadi, yaitu orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan budak. Tapi Allah Ta'ala memerintahkan untuk berakhlak terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan mentauhidkannya dalam ibadah. Hal ini menunjukkan tanpa akhlak kepada Allah Ta'ala, semua itu hanyalah sia-sia belaka dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi untuk kesimpulannya adalah kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasul harus senantiasa untuk berakhlak terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kepada akhlak yang lainnya, yaitu kepada misalkan kepada orang tua, kepada guru, dan kepada sesama yang lainnya.
kita harus senantiasa berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya kita berakhlak kepada yang lain tapi kita tidak berakhlak kepada Allah, maka itu hanya sia-sia gitu di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tafsir akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Karena kurang persiapan, saya mohon maaf. Dan ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.